Saya akan membahas GCG pada Bank of Indian Indonesia. Di GCG ini terdapat komite audit, komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan proporsi DKI. Menyelesaikan komite audit menggunakan rumus skor diperoleh dibagi 6 lalu dikali 100%. Jadi skor diperoleh ini sama aja jumlah komite audit. Nah, kita cari dulu nih di annual reportnya berapa jumlah komite audit. Jadi di sini terdapat 3 komite audit, 1 ketua dan 2 anggota. Lalu jumlahnya kita masukkan ke rumus tadi. Jadi 3 dibagi 6 lalu dikali 100%, maka nilai komite audit 2019 yaitu 0,5. Yang kedua, menyelesaikan komisaris independen. Itu kita cari lagi di annual report berapa jumlah komisaris independen, dan di sini terdapat 2 ya. Jadi komisaris independen 2019 yaitu 2. Yang ketiga, menyelesaikan jumlah dewan komisaris, yaitu kita cari dulu jumlah dewan komisaris. Di sini yaitu terdapat 4 dewan komisaris, yaitu 1 komisaris utama, 1 komisaris, dan 2 komisaris independen. Jadi jumlah dewan komisaris 2019 yaitu 4. Oke, terakhir menyelesaikan proporsi DKI, yaitu dengan cara tadi jumlah komisaris independen ini 2 dibagi jumlah dewan komisaris 4, dan setelah itu kita jumlahkan, akan ketemu nilai proporsi DKI-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajerial dan juga institusional pada PT Bank of Indonesia, yaitu hasil dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada Bank of Indonesia itu pada tahun 2019 hasil dari pada pemegang saham pada akun Bank of India, yaitu hasilnya Rp1.055.488.000. Sedangkan hasil dari kepemilikan manajerial yaitu hasilnya dari jumlah gabungan dari pemegang saham, yaitu ada PT Pasca Mantrajaya, Prakasa Ruko Cukagi, Depak Ruko Cukagi, dan Dip Ruko Cukagi, yaitu hasil dari kepemilikan manajerial. Selanjutnya yaitu ada jumlah saham beredar. Jumlah saham beredar itu hasilnya dari seluruh jumlah pemegang saham, yaitu merupakan hasil dari jumlah saham beredar. Sedangkan skor KI dan skor KM, skor KI hasil dari kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Sedangkan jumlah KM yaitu hasil dari manajerial atau saham beredar dikali 100. Selanjutnya saya akan membahas ROA dan DAR. Yang pertama di sini ada 5 tahun pada Bank of India Indonesia terbuka, kemudian ada total aset dan total hutang yang nantinya akan digunakan pada DAR dan ROA. Di sini saya akan mengambil contoh pada tahun 2019. Yang pertama, kita akan mencari total asetnya pada laporan keuangan yang sudah kita dapat. Lalu, di copy paste pada tabel total aset. Jika sudah, kemudian kita akan mencari total hutang pada laporan keuangan yang biasanya tertulis total liabilitas. Lalu, kita copy paste pada tabel total hutang. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan menghitung DAR terlebih dahulu, yaitu rumusnya total aset dibagi total hutang. Hasilnya menjadi 0,71. Kemudian rumus ROA-nya yaitu laba bersih atau laba bersih tahun berjalan. Kita cari terlebih dahulu di laporan keuangannya yaitu laba bersih atau laba bersih tahun berjalan, kemudian kita bagi dengan total aset. Hasilnya menjadi 0,008. Oke, kita kerjakan rasio keuangan.
Ini ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Ini ada rasio lancar, rasio cash, working capital, DIR, DAR, dan long term debt. Nih, sekarang kita kerjakan contohnya ini hasilnya yang didapatkan dari cara pengerjaannya. Ini hasilnya. Ini ada aktif pada lancar. Aktif pada lancar kita dapatkan dari modul ini aset, ada kas ini masuk ke aktif pada lancar. Ini nilainya. Lanjut ada ini beban dibayar di muka. Dibayar di muka, lalu ada aset lain-lain. Ketiganya ini nih. Ketiganya kita jumlahkan. Lalu hutang lancar. Hutang lancar ini dapatkan dari liabilitas. Ada liabilitas segera ini dan liabilitas lain-lain. Ini kita jumlahkan. Terus kita balik lagi ke rasio keuangan. Ini aktif lancar dibagi hutang lancar, dan ini hasilnya. Lanjut rasio cash, ini hasilnya yang dapatkan dari cek pengerjaan lagi. Hutang lancar, ini hutang lancar, hutang ini bukan ini nih, kita cari kas dan setara kas. Kita cari dari arus kas. Ini kas dan setara kas akhir tahun. Ini nilainya, nominalnya kita masukkan. Ini terus hutang lancarnya tadi ini nih. Ini hasilnya. Lanjut working capital, itu ada akta lancar diambil hutang lancar. Nah ini rumusnya, akta lancar diambil hutang lancar. Nilainya yang tadi kita cari yaitu ada ini nih, hutang lancar. Ini ada aktif lancar diambil hutang lancar, sama dengan ini. Kita kembali lagi ke ini hasil dari tadi penghitungan. Lalu total aset ini total aset kita dapatkan dari ini. Kembali lagi ke modul ini jumlah aset ini kita bagi terus dikali 100. Lanjut DAR, ini rumusnya total hutang dibagi modal sendiri. Ini modal hutang, ini modal hutang yaitu jumlah liabilitas. Ini total hutang modal sendiri yaitu ini jumlah ekuitas kita bagi, terusnya ini ada total hutang dibagi modal sendiri dikali 100. Lanjut ke DAR, total hutang dibagi total aktiva. Ini total hutang yang tadi, total aktiva, yaitu ini total aset, sama aja total aset. Ini aset, nah dibagi terus hasilnya ini. Oke, terakhir ada long term, utang jangka panjang dibagi modal sendiri. Utang jangka panjang yaitu ini total jangka panjang semuanya, yaitu hasilnya dari tadi yang hasil hutang lancar. Selain hutang lancar yaitu hutang jangka panjang, ini hasilnya. Terus ada modal sendiri, itu dari yang tadi ekuitas, terus hasilnya ini.
Saya akan menjelaskan rasio rentabilitas atau profitabilitas dan rasio aktivitas. Di sini perusahaannya yaitu Bank of India Indonesia Tbk. Rasio rentabilitas yang pertama ada gross profit margin, net profit margin, return on investment, kemudian rasio aktivitas ada total asset turnover dan working capital turnover. Yang pertama ada gross profit margin. Sini pada tahun 2019 dengan rumus laba kotor dibagi dengan pendapatan neto. Kemudian cara pengerjaannya laba kotor atau laba sebelum pajak. Kita cari pada annual report-nya, yaitu laba sebelum pajak penghasilan. 23.098.021.370 rupiah. Kemudian dibagi dengan pendapatan neto. Pendapatan netonya 356 miliar. Ini yang diperoleh. Kemudian kita cari pada annual report-nya untuk pendapatan neto. Yaitu ada total pendapatan bunga ditambah dengan jumlah pendapatan operasional lainnya. Dan pendapatan non-operasional. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya pendapatan neto 356 miliar dan laba kotor dibagi pendapatan neto hasilnya 0,06. Yang kedua ada net profit margin tahun 2019. Kemudian ada laba setelah pajak atau laba bersih. Kita cari pada annual report-nya yaitu laba bersih. $30 miliar dibagi dengan pendapatan neto 356 miliar 892 juta. Laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan neto hasilnya 0,09. Yang ketiga ada return on investment. Rumusnya laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Kita pada tahun 2019. Kemudian cara pengerjaannya, laba setelah pajak kita cari pada annual report-nya. Total aktiva atau total aset 4 miliar. Kemudian laba setelah pajak dibagi total aktiva. Total aktiva 4 miliar. Dan hasilnya 0,008. Ada rasio aktivitas, total aset turnover. Rumusnya pendapatan neto dibagi dengan total aktiva. Pendapatan neto 356 miliar 892 juta 203.000 dibagi dengan total aktiva yaitu 4 miliar dikali 100%. Total aktiva 4 miliar dan hasilnya 0,089.
Yang terakhir ada working capital turnover. Rumusnya pendapatan neto dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Pendapatan netonya 356 miliar. Kemudian dibagi dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Ini untuk aktiva lancar dikurang hutang lancar. $153 miliar dan hasilnya 2,32.